Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Naila Nur Fajriah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pembalasan Arwah Bayi yang Digugurkan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebenarnya di desa saya banyak sekali, bahkan pernah terjadi kejadian yang aneh berkali-kali di desa ini. Sampai satu kejadian menggemparkan seluruh kampung. Tetangga saya sebut saja namanya Sakri, sang suami. Almarhumah Bin, sang ibu. Fadi, anak pertama, dan Diki adiknya. Awal mulanya dulu Ibu Fadil belum menikah, namun ia sudah mengandung kakaknya Fadil. Kandungannya belum begitu besar, sehingga warga tidak merasakan curiga. Entah bagaimana ibunya itu bisa mengandung, tidak perlu saya ceritakan. Yang jelas, Sakri itu adalah ayah dari bayi itu. Awalnya ibunya tidak mengetahui bahwa dirinya sedang hamil, hingga suatu saat ibunya kepingin sekali memakan mangga muda yang masih ranum. Lalu ibunya pergi ke penjual buah untuk mencarinya dengan menggunakan motor, dan akhirnya di jalan ia bertemu Sakri, ayah sang bayi. Mau kemana? Ayo aku antar. Ke tukang buah beli mangga. Gak usah mas, saya bawa motor sendiri, jawab Ibu Fadil kepada kekasihnya itu. Namun kekasihnya mengikutinya dari belakang sampai ibunya sampai di tempat yang dituju. Bu, mangganya berapa? 15.000 per kilo, sahut penjualnya. Bungkusin ya bu. Ibu Fadil lalu mengeluarkan uang dari dompetnya. Ketika hendak membayar, Sakri lebih dulu memberikan uang 20 ribuan kepada penjual mangga itu. Ini bu, kembaliannya ambil aja, ujar Sakri. Makasih mas ya, semoga rumah tangga kalian bahagia, sahut si penjual itu. Padahal kedua kekasih tadi belum menikah. Mereka lalu tersenyum malu-malu di jalan sambil bercakap-cakap. Sepeda motor keduanya diarahkan berdampingan seperti jalan milik mereka berdua. Kamu beli mangga buat siapa? Tanya Sakri. Aku mas, tiba-tiba pengen makan mangga, balas Ibu Fadil dengan menjulurkan lidahnya seperti tidak sabar ingin segera memakannya. Lalu Sakri curiga apa mungkin kekasihnya itu hamil. Sakri pun mengajaknya untuk ke apotik membeli alat tes kehamilan. Nih, sekarang ikut aku sebentar ya. Kemana? Buat apa alat ini? Tanya Ibu Fadil kebingungan. Udah, nurut saja, kata Sakri sambil menyuruh kekasihnya untuk segera menaiki motornya. Sakri mengajak kekasihnya ke rumahnya. Kamu ke kamar mandi dulu ya, bawa ini, tes kalian, kata Sakri. Ibu Fadil pun hanya mengangguk. Setelah dari kamar mandi, Ibu Fadil menjadi pucat, lalu menyerahkan tes packnya kepada Sakri. Kamu hamil? Tanya Sakri terkejut. Ibu Fadil pun cuma mengangguk dan meneteskan air mata dari kelopak matanya. Kapan kamu mau nikahin aku? Tanya Ibu Fadil. Aku siap-siap saja, tapi apa orang tuamu mau menerimaku karena aku ini orang miskin? Kata Sakri. Dari awal mereka sudah menentang hubungan kita. Lalu aku harus apa mas? Tanya Ibu Fadil sambil menghapus air mata di pipinya. Ada satu jalan yang membuat kita berdua aman, namun ini sangat beresiko. Apa itu? Bayi itu harus kita gugurkan, Sakri berucap sambil melirik perut kekasihnya. Apa katamu mas? Ini anakmu, anak kandungmu. Apa kamu mau menanggung dosa yang begitu besar karena telah menggugurkan bayi yang tidak berdosa? Jelasnya pada Sakri. Lantas aku harus apa? Apa kamu mau menjadi gunjingan orang kampung jikalau perutmu itu semakin membuncit? Ucap Sakri membentak. Ibu Fadil pun hanya terdiam dan terus menangis sambil memegangi perutnya. Ayo, kita ke sana sebelum terlambat. Ibu Fadil pun pasrah mengikuti apa kemauan kekasihnya. Sakri mengajak Ibu Fadil ke dukun urut untuk menggugurkan kandungannya.
Kula nuwun, Mak. Sakri menggedor pintu rumah dukun itu. Dukun itu sangat mahir mengurut orang melahirkan, apalagi hanya sekedar untuk menggugurkan kandungan. Sudah banyak sekali pasiennya yang telah menggugurkan bayinya di sana. Namun ya begitu, tempatnya agak jauh dari kampung halamanku. Aku tidak perlu ya menyebutkan namanya. Panggil saja dia Mak. Ada tamu toh. Silakan masuk. Dukun itu keluar membukakan pintu dan menyuruh pasangan itu untuk masuk. Ada apa kemari? Apa yang bisa Mak bantu? Ini Mak, ini. Sakri kebingungan antara iya atau tidak. Ini anu apa le? Yang jelas ngomongnya. Balas dukun itu menggoda. Mau menggugurkan ini. Sambil mengelus perut kekasihnya. Walah itu. Sini nak, tak urut dulu, tak lihat dulu berapa usia kandunganmu. Dukun itu mengajak Ibu Fadil untuk berbaring di ranjang. Sudah 2 bulan ya, lumayan besar, mungkin cowok, kata dukun itu. Yakin mau digugurkan? Tanyanya lagi yang sekarang memperjelas, menambah keadaan Sakri semakin bingung. Enggak Mak, sahut Sakri. Lalu Mak itu pun mengurut perut Ibu Fadil perlahan-lahan. Semakin lama semakin ditekan isi perut itu ke bawah. Aduh Mak, sakit sekali, teriak Ibu Fadil. Sakri yang saat itu di sampingnya pindah keluar ke depan karena tidak kuat melihatnya. Sebenarnya Sakri ingin mempertahankan bayinya, namun keadaan yang memaksanya. Tahan dulu Dok, sebentar lagi keluar, kata dukun itu menenangkan. Sampai akhirnya Ibu Fadil menjerit panjang, disertai mengejan seperti akan mengeluarkan sesuatu. Mak, sakit Mak. Dan seonggok daging pun keluar dari dalam rahim. Itulah bayi tidak berdosa yang telah dikeluarkannya secara paksa. Sakri kemudian masuk melongo, melihat seonggok daging yang berada di kedua tangan Mak Urut itu dengan banyak darah di tangannya. Daging yang belum menjadi janin, mata yang belum tercipta, kaki, tangan. Sakri mengamatinya begitu detail dan tiba-tiba menitikkan air mata, seperti air mata penyesalan. Namun semua itu sia-sia, nasi sudah menjadi bubur. Ibu Fadil yang tidak sadarkan diri lalu dibangunkan oleh Sakri. Maurut membungkus onggok daging itu dengan kain putih, lalu memberikannya kepada kedua pasangan itu. Kuburlah ini adalah darah dagingmu, kubur dia layaknya seorang manusia yang telah meninggal, pesan emak kepada kedua pasangan itu. Enggak Mak, terima kasih banyak, ucap Sakri sembari memberikan upahnya kepada Mak Urut. Hati-hati di jalan, jangan lupa pesannya, tutur Mak Urut. Lalu pasangan itu pergi dan Sakri mengantar kekasihnya pulang. Di perjalanan Ibu Fadil merasa ketakutan. Dia dihantui rasa bersalah karena telah membunuh anaknya. Lalu ia tidak sengaja menjatuhkan seonggok daging yang digendongnya tadi ke pinggiran jalan, lalu daging itu masuk ke dalam selokan. Ibu Fadil yang kala itu takut tidak berani bilang ke Sakri, ia takut akan dimarahi. Sesampainya di depan gang, Sakri menurunkannya. Tidak berani menurunkan di depan rumah, takut kalau sampai orang tuanya tahu. Ingat, kubur dia baik-baik, pesan Sakri kepada kekasihnya. Ibu Fadil pun mengangguk, namun di hatinya sangat cemas. Lalu ia masuk ke dalam rumah membersihkan diri dan mengganti pakaiannya dengan yang bersih. Ibu Fadil pun kepikiran oleh mayat bayinya yang jatuh. Lalu kemudian ia mengeluarkan sepeda dan mencarinya di mana tempat ia menjatuhkan darah dagingnya tadi. Ia menyusuri sekitar tepian jalanan sampai tangannya diobok-obok ke selokan. Namun naasnya seonggok daging tadi tidak ditemukan. Ibu Fadil berjalan pulang sambil menuntun sepedanya dan menangis pelan. Mengapa tadi tidak langsung aku ambil tadi? Maafkan ibu dan ayahmu nak, yang telah berdosa karena membunuhmu. Di sepanjang jalan ia berbicara sendiri sambil menyesali semua perbuatannya. 2 tahun pun berlalu. Akhirnya Sakri pun memberanikan diri untuk melamar kekasihnya itu. Namun anehnya orang tua si perempuan yang dulunya menentang hubungan mereka kini mendadak berubah setuju. Entah ajian apa yang digunakan Sakri untuk meluluhkan hati kedua orang tua kekasihnya itu. Tidak lama mereka pun mencari tanggal yang pas lalu menikah. Pernikahan mereka terlihat sangat bahagia hingga suatu hari Ibu Fadil mengandung kembali.
yaitu seorang laki-laki yang ganteng dan ia beri nama Muhammad Fadil Al-Farisi. Itulah Fadil, anak dari pasangan Sakri dan almarhum Ibu Bin. Seiring berjalannya waktu, Fadil tumbuh menjadi seorang anak yang penurut, soleh, juga berbakti pada orang tua. Ia suka menolong warga yang ada di kampungnya. Kadang membantu membawakan belanjaan, kadang membantu memberi makan kambing dan sapi, kadang juga membantu warga membersihkan area perkebunan yang luas. Hingga sesuatu terjadi menimpanya dan merubah sikap juga semua perilakunya. Siang itu ia pulang, haus, ingin minum, dan kebetulan perutnya sedang lapar. Namun Ibu Fadil sakit, jadi ia memasak agak kesiangan, sedangkan bapaknya pergi ke sawah. Saat membuka tudung saji, Fadil terkejut tidak ada makanan di meja makan itu. "Bu, apa ini? Aku lapar, tapi kenapa tidak ada sedikit pun makanan buatku?" Ia mencari ibunya di dapur sambil marah-marah. Padahal dulu sifatnya tidak pernah seperti itu. "Sabar nak, ibumu ini sedang sakit, jadi bangun agak kesiangan. Ini saja baru menanak nasi," jawabnya sambil melakukan pekerjaannya. Namun nasi tadi digulingkan Fadil dan jatuh berceceran di tanah. "Ah, dasar, ibu tidak berguna, selalu saja mencari-cari alasan," Fadil berkata melotot pada ibunya sehingga matanya itu hampir copot. "Astagfirullah nak, kenapa denganmu? Apa yang membuatmu jadi begini?" Ibunya kaget melihat sikap anaknya berubah kasar. "Dasar cerewet, kalau tidak cepat-cepat kau masak, aku bunuh kau," ucapnya sambil mengancam dan memegang pisau di tangan kirinya. Lalu bapaknya datang dan menampar Fadil begitu keras. "Sejak kapan orang tuamu mengajarkanmu tidak sopan kepada orang tua?" ujar bapaknya yang emosi ketika mengetahui Fadil membentak ibu kandungnya. "Siapa kau? Berani menamparku? Dasar lelaki tua tidak tahu diri." Fadil mendorong bapaknya hingga terjatuh. "Anak kurang ajar, sini kau." Lalu bapak dan anak itu terlibat perkelahian hebat. "Sudah, cukup. Tidak enak bila dilihat tetangga." Ibunya melerai perkelahian mereka. Lalu Fadil keluar sambil mendobrak pintu. "Astagfirullah," ibu dan bapaknya mengelus dada. "Mengapa sifatnya jadi seperti itu? Urakan, tidak tahu sopan santun. Ibu harus selalu mengawasi setiap pergaulannya agar ia tidak salah memilih teman," ujar Sakri kepada istrinya. "Biasanya dia tidak begitu, namun entahlah, apa perlu kita panggilkan Ustadz? Siapa tahu ada yang menempel di badannya," ajak istri Sakri padanya. "Terserah ibu sajalah, aku capek mau istirahat," Sakri menjawab dengan nada kesal karena ulah anaknya tadi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, namun tetap saja sifat anak itu seperti itu. Kasar, urakan, awur-awuran, tidak tahu tata krama, dan dulunya yang suka menolong warganya, kini ia menjadi pemalas. Setiap warga yang berjualan harus menyetorkan hasilnya padanya, lalu uangnya dibuat judi dan mabuk-mabukan. Ibunya pun tidak kuat melihat kelakuannya setiap hari, lalu ia memutuskan ke rumah Ustadz untuk mencari bantuan dan menyembuhkan Fadil anaknya. Ibunya yang kala itu dibonceng bapak Fadil berjalan menuju desa seberang. Konon di sana ada seorang ustadz yang mampu menyembuhkan segala penyakit dan pandai meruqyah orang. Namun si ustadz itu tidak mau diberi upah. Ia melakukannya dengan ikhlas karena baginya menolong sesama adalah kewajiban setiap umat muslim. Berpuluh-puluh kilo jarak yang harus ditempuh orang tua Fadil demi menyembuhkan anaknya, dan akhirnya mereka berdua sampai di desa kecil yang bersebelahan dengan pondok pesantren. "Masuklah dulu bu, aku mau memarkir motor dulu," ujar suaminya. Lalu ibu Fadil pun masuk. Saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Sinten ge?" Ada seorang wanita cantik keluar menjawab salamnya dan menemuinya. "Saya dari desa seberang, ingin meminta pertolongan, apa Pak Ustadznya ada?" tanya ibu Fadil kepada wanita cantik itu. "Walah iya, silakan masuk bu, saya istrinya. Perkenalkan, nama saya Hajar. Suami saya sedang mengajar ngaji. Mohon ditunggu sebentar ya bu. Saya buatkan teh," kata wanita itu lalu pergi ke dapur. "Bagaimana bu, ketemu ustadznya?" Bapak Fadil pun menyusul masuk ke dalam setelah memarkir motornya. "Sebentar, masih ngajar ngaji pak." Wanita itu lalu keluar dari dapur dan membawa teko juga gelas kecil
yang berisi teh dan sepiring roti. "Silakan Bu, diminum sambil menunggu," ujar istri Ustadz itu kepada keduanya, lalu pergi ke dalam. "Saya tinggal sebentar ya Bu, Pak, melihat suami saya sudah selesai apa belum mengajarnya." "Oh iya Mbak, silakan," sahut Bapak Fadil. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Pak Ustadz menemui mereka. "Sudah lama menunggu Pak, Bu?" tanya Ustadz itu sambil tersenyum. "Ah tidak Pak, santai saja," balas Sakri sambil agak cengengesan. "Ada hajat apa Pak kesini? Dan dari mana?" tanya Ustadz itu lagi. "Mau minta tolong Pak, ini menyangkut anak saya. Saya dari desa seberang." Ibu Fadil pun menjelaskan. "Loh, mana anaknya? Kok nggak ikut?" Pak Ustadz celingukan mencari. "Nah, begini masalahnya Pak." Lalu bla bla bla. Kedua menjelaskan secara rinci peristiwa dan kejadian. Pak Ustadz yang mendengar lalu diam sejenak sambil menutup mata seperti ada sesuatu dengan Fadil. "Besok saya ke rumah kalian. Tinggalkan alamatnya di sini ya, Dek. Dek Hajar, ambilkan selai kertas dan pulpen ya," pintanya pada istrinya. Tidak lama istrinya keluar membawa secari kertas dan pulpen. Lalu Ibu Fadil pun menuliskan alamat mereka di secari kertas putih itu dengan lengkap. Mereka berdua berpamitan pulang. "Terima kasih Pak Ustadz, saya tunggu kedatangannya." Pak Ustadz lalu mengangguk sambil mengantarkan tamunya keluar. Esoknya Pak Ustadz bersama rekannya pergi ke desa Sakri yang alamatnya dikantongi di saku bajunya. Di tengah perjalanan Ustadz itu dihadang oleh 4 pemalak yang dipimpin oleh satu pria berwajah ganteng dan oriental. "Ayo turun, turun," kata keempat pemalak itu. Keduanya lalu turun dari motor. "Ada apa anak muda? Mengapa menghadang jalan kami? Kami sedang ada keperluan di desa seberang," kata Ustadz itu. "Serahkan apa saja yang kau bawa atau nyawamu taruhannya," balas pemimpin perampok itu. "Maaf, saya tidak punya apa-apa anak muda," ucap Ustadz itu lagi. "Ayo, geledah semua pakaiannya, jangan sampai terlewat." Pemimpin itu menyuruh anak buahnya memeriksa semua pakaian Ustadz itu dan rekannya. "Kosong bos," jawab salah satu anak buahnya. "Kan sudah saya bilang," Ustadz itu berkata sambil tersenyum. "Ah, banyak bacot kau, sana pergi," sahut pimpinan mereka sambil mendorong Ustadz itu. Ustadz itu lalu pergi dan berkata dalam hati, sepertinya ada yang aneh dengan pemuda itu. Namun Ustadz yang dipalak tadi tidak menyadari bahwa itu adalah Fadli, anak dari Sakri dan almarhum Ibu Bin, yang kemarin datang ke rumahnya untuk meminta bantuan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Oh Pak Ustadz, silakan masuk Pak," ajak Sakri. "Tumben, rumah kok sepi Pak. Di mana semua orang?" tanya Ustadz itu. "Istri saya sedang sakit Pak. Anak saya biasalah, entah keluyuran kemana," sahut Sakri agak jengkel. "Boleh, saya menengok istri Bapak." "Oh, dengan senang hati Pak. Monggo saya antar," balas Sakri sambil berdiri menunjukkan kamarnya. "Bu, ada Pak Ustadz datang," kata Sakri kepada istrinya. Pak Ustadz, maaf Pak, saya tidak bisa menjambut kedatangannya. Entah mengapa badan saya menjadi lemah seperti tidak bertenaga," jelas Ibu Fadil kepada Ustadz itu. "Tidak apa-apa Bu, maaf ya Bu, saya izin memijit pundaknya," kata Ustadz itu memohon izin. "Oh, enggak Pak Ustadz, silakan." Ustadz itu lalu memijit-mijit pelan pundak istri Sakri dan sepertinya Ustadz itu mengetahui kalau sakitnya istri Sakri bukanlah sebuah kebetulan. "Sakit Bu?" tanya Ustadz itu. "Tidak Pak Ustadz, biasa saja." Padahal Ustadz itu memijitnya dengan cara menekan. Kalau orang pada umumnya pasti akan kesakitan, namun sikap Ibu Fadil ini biasa-biasa saja. Tiba-tiba Fadil pulang dan masuk ke dalam kamar ibunya. "Bu, minta uang," kata Fadil membentak kemudian. "Loh, ini kan orang yang aku palak tadi. Ngapain dia kesini? Apa dia cerita kepada orang tuaku?" gumamnya dalam hati. "Tidak punya mata, nggak lihat ibunya sakit. Pulang-pulang nggak assalamualaikum, nggak apa, langsung minta uang. Memangnya uang bisa jatuh dari langit?" Sakri berkata jengkel pada anaknya. "Kau kalau ceramah itu di masjid, jangan di sini. Jadi bapak kau banyak bacot," sahut Fadil membentak. "Sabar Pak, jangan diladenin." Ustadz itu melerai cekcok mulut mereka.
Siapa kau? Ikut-ikutan bicara. Pergi dari rumahku, bentak Fadil kepada si Ustadz. Nak, gak boleh bicara seperti itu. Yang sopan, kata ibunya. Lalu Fadil pergi masuk ke dalam kamarnya. Itu yang ibu ceritakan? Tanya Ustadz itu sambil berkeringat. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz gerah ya? Apa kipas anginnya kurang besar? Kata Sakri. Oh tidak Pak, ada hawa lain di sini, sahut Ustadz itu. Lalu wajah Sakri dan istrinya bertatapan seperti orang kebingungan. Ustadz itu lalu meneliti seluruh sudut rumah dan mencari di mana hawa panas itu berasal. Namun saat melewati kamar Fadli, Ustadz itu terkejut karena kamarnya hanya ditutup oleh gorden dan tidak ada pintunya. Jadi Ustadz itu tidak sengaja mengintip. Ia melihat Fadil memakan bunga-bungaan dan kemenyan. Astagfirullah. Apa yang kamu lakukan? Buang, ini bukan makanan manusia. Ustadz itu masuk dan secepatnya menampik barang itu dengan kedua tangannya. Fadil tiba-tiba menggeram dan matanya melotot marah kepada Ustadz itu. Ketika itu orang tua Fadil datang kaget juga terkejut dengan kelakuan anaknya. Siapa kamu? Saya tahu kamu sudah bukan Fadil, tanya Ustadz itu. Jangan pernah kau mengganggu atau mengikut campur urusanku. Itu adalah tugasku untuk membantu sesama umat muslim. Aku tidak peduli dengan ceramahmu. Hai, orang yang berpura-pura suci, nyalah kau dari rumah itu, atau tubuhmu aku makan, ucapnya kepada Ustadz itu. Ya Allah Fadil, ada apa denganmu nak? Ibunya menyaut disertai isakan tangisnya. Bu, ini sudah bukan Fadil lagi, balas Ustadz itu. Lalu kedua orang tua Fadil pun bingung. Kenapa kau datang kemari? Kenapa kau mengganggunya? Apa salahnya? Tanya Ustadz itu. Dia, Fadil menunjuk ibunya. Alasanku datang kemari, manusia-manusia biadab yang telah melenyapkanku sebelum aku bisa melihat dunia ini dan anak ini. Dia dibiarkan hidup dan dipuji-puji semua orang akan kebaikannya. Aku iri, aku tidak suka mengapa mereka berdua tega merenggut nyawaku. Fadil yang kala itu menjelaskan tiba-tiba menjadi menangis. Apa maksudmu sebenarnya? Jelas Ustadz itu lagi. Aku ini juga anak mereka. Mereka telah membunuhku sebelum aku dilahirkan. Ustadz itu terkejut, begitupun kedua orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Benar seperti itu Bu? Tanya Ustadz itu kepada Sakri dan istrinya. Benar Pak Ustadz, jawab Sakri terbata-bata. Aku digugurkan karena aku anak yang tidak sah. Walaupun begitu aku adalah darah dagingmu. Mengapa kau tega membunuhku? Mengapa? Mengapa kau tidak membiarkanku hidup dalam rahimmu? Tanya arwah bayi itu kepada kedua orang tuanya. Ketika itu keduanya tidak bisa menjawab dan Pak Ustadz pun ikut menangis mendengar penjelasannya. Maafkan ibu nak, ini semua salah ibu. Ibunya menangis sambil memegang tangan Fadil. Maaf katamu, setidaknya jikalau memang aku sudah mati, kau bisa menguburku secara layak. Namun tidak, kau membiarkanku jatuh ke selokan sampai bangkaiku membusuk dimakan belatung hingga tidak ada badanku yang tersisa, katanya pada ibunya. Sakri lalu kaget mengapa arwah bayinya berkata seperti itu pada ibunya, padahal ia yakin bahwa istrinya sudah menguburnya secara layak. Apa maksudnya Bu? Tanya Sakri. Maafkan aku Pak, aku tidak sengaja menjatuhkannya di selokan, namun aku sudah mencarinya, tapi aku tidak menemukannya, ucap istrinya sambil bersimpuh di kaki suaminya. Aku ingin hidup di badan anak ini sebagai manusia. Aku juga ingin merasakan kehidupan, sahut arwah itu kepada semuanya. Tidak bisa nak, maafkan kedua orang tuamu. Dunia kita sudah berbeda. Kasihanilah adikmu yang tidak tahu apa-apa, kata Ustadz itu lalu mendekatinya. Tidak, inilah yang pantas mereka dapatkan. Dan ini pun tidak sebanding dengan mereka yang sudah tega melenyapkan bayi yang tidak berdosa. Asal kau tahu, setiap malam aku selalu mengambil kekuatan ibuku hingga ia lemah tidak berdaya. Astagfirullah. Lalu Ustadz itu pun membacakan doa agar arwah itu tenang dan meninggalkan tubuh Fadil. Panas, aku tidak akan meninggalkan badan ini, teriak Fadil. Si Ustadz pun terus menggumandangkan ayat-ayat suci Allah
tanpa mendengarkan arwah itu. "Wah, cukup, baiklah. Aku tidak akan mengganggu keluarga ini lagi. Namun mereka harus mendoakanku setiap hari agar arwahku bisa tenang." Jelasnya menyerah sambil menitikkan air mata. Lalu arwah itu pergi meninggalkan badan Fadil dan melayang ke atas dengan keadaan tersenyum kepada ustadz itu. "Terima kasih sudah menolongku," katanya kepada ustadz itu, lalu pergi ditelan cahaya putih. Fadil yang pingsan langsung dibawa Sakri ke kamar. Ustadz itu lalu menghampiri Ibu Fadil. "Bu, jangan pernah lagi melakukan hal di luar nalar kita. Apa yang telah kalian berdua lakukan adalah dosa yang sangat besar. Segeralah mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kalian," pesan ustadz itu. "Iya Pak Ustadz, saya benar-benar menyesal," katanya menangis. "Sudahlah, itu sudah masa lalu. Namun jangan diulang kembali. Kirimlah doa kepada anakmu setiap hari agar ia tidak mengganggu kehidupanmu lagi," tuturnya kepada Ibu Fadil. "Baiklah Pak Ustadz. Saya senantiasa akan selalu mengirimkan doa untuknya setiap saat, setiap waktu." "Baiklah Bu, tugas saya di sini sudah selesai. Semoga dari kejadian ini kalian bisa mengambil hikmahnya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum," tutur ustadz itu berlalu dan berpamitan pulang. "Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pertolongannya." "Waalaikumsalam," sahut Ibu Fadil. Dan semenjak kejadian itu arwah anak pertamanya tidak pernah mengganggu keluarga itu lagi. Sampai akhirnya Ibu Fadil mengandung kembali yaitu adik Fadil, Muhammad Diki Al-Farisi. Dan ketika usia Diki menginjak 5 tahun, ibunya meninggal karena kanker payudara yang dideritanya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.